filsafat pendidikan Islam terhadap manusia. Pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia. Manusia senantiasa keliru memahami dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri, dia itu keliru. Bagaimana dengan memahami orang lain? Kadangkala ia menganggap dirinya itu superior, sehingga menimbulkan kecongkahan, keangkuhan, dan juga kesombongan dan sejenisnya. Namun, tidak sedikit pula yang beranggapan sebaliknya, merasa dirinya itu inferior, merasa dirinya itu hina, lemah, sehingga dia itu bahkan sampai memutuskan untuk menyembah pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya. Padahal sebenarnya Islam sendiri itu telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa hakikat dan asal diri manusia, keistimewaan, kelebihan, kekurangan, kesiapan mental untuk menerima segala yang akan dianggap di dunia ini. Hakikat dan asal diri manusia itu berpangkal pada dua asal. Yang pertama yaitu dari yang jauh, yaitu kejadian pertama yang tercipta dari tanah, dan Allah menyempurnakan kejadiannya dan menghidupkan ruh ciptaannya. Dan asal yang dekat yaitu yang kedua dari nutfah. Di antara hal yang memuliakan dan melebihkan manusia adalah bahwa Allah telah memberikan kepadanya kemampuan untuk belajar dan berpengetahuan, serta membekalinya dengan peralatan. Maksudnya itu peralatan ya alat-alat tubuh kita itu dengan lengkap untuk mencari semua yang diinginkan atau ditargetkan oleh Allah. Inti dari seluruhnya ini adalah tanggung jawab manusia untuk beribadah kepada Allah dan pengtauhidannya, yakni memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Yang pertama, hakikat dan kedudukan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya. Dia adalah makhluk yang sempurna, mempunyai nafsu, dan juga akal pikiran. Dilihat dari proses penciptaannya yang tercantum dalam Al-Quran, yang pertama yaitu adalah tahap primordial. Manusia pertama adalah Nabi Adam alaihi salam yang diciptakan dari at-tin atau tanah, at-turab tanah debu, min sol tanah liat, min hama'in masnun tanah lumpur yang hitam. Manusia sendiri itu terdiri dari dua unsur, yaitu badan dan ruh. Dalam Al-Quran banyak ditemukan gambaran yang membicarakan tentang manusia dan makna filosofisnya. Salah satunya adalah dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Penciptaan manusia adalah proses biologi yang dapat dinalar atau difahami secara sains. Manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan air mani atau nutfah yang disimpan di tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani dijadikan darah beku atau alaqah yang menggantung dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikannya segumpal daging atau mudghah, dan kemudian dibalut tulang belulang, lalu kepadanya ditiupkan ruh. Kemudian pada sumber lain, tepatnya pada hadis yang
hari alaqah dan 40 hari mudghah. Manusia secara fisik memiliki bentuk yang lebih sempurna dibanding makhluk lain. Dengan kata lain, manusia memiliki bentuk yang paling tinggi. Kesatuan wujud manusia itu terdiri dari badan dan ruh, didukung oleh potensi-potensi yang ada dan membuktikan manusia sebagai ahsan at-taqwim dan merupakan manusia pada posisi yang strategis. Yang pertama yaitu sebagai hamba Allah atau abdu Allah. Jin dan manusia itu kan diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka dalam hal ini manusia berkewajiban untuk mentaati seluruh perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Dan yang kedua, manusia sebagai khalifah Allah fil ard, artinya manusia itu adalah sebagai pemimpin dari yang diutus oleh Allah di bumi. Manusia itu merupakan wakil Allah yang ada di bumi, yang merupakan pelaksana dari kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dan proses pendidikan. Manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk ideal dan struktural, tapi diletakkan pada potensial dalam masa perkembangannya. Manusia bukan robot, juga bukan makhluk instrumental. Dalam masa penggalian potensial manusia ini, proses pendidikan manusia ini bersifat tabiat, yang artinya sesuai dengan tabiat hidup manusia. Juga proses pendidikan bersifat long life education, yang artinya pendidikan tanpa akhir. Pendidikan dalam Al-Quran ada 3 konsep tentang makna manusia. Yang pertama adalah konsep al-bashar, yang kedua konsep al-insan, dan yang terakhir adalah konsep anas. Di sini kita akan mengupas satu persatu konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Konsep al-bashar. Al-bashar, kata al-bashar ini di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 36 kali dan tersebar di 26 surat. Secara etimologi, al-bashar juga bisa diartikan sebagai mula masa, yaitu persentuhan antara laki-laki dan perempuan. Namun makna ini tidak boleh ditelan secara mentah-mentah. Harus difahami bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki segala sifat kemanusiaan yang terbatas seperti makan, minum, seks, keamanan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Penunjukan kata al-bashar ditunjukkan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Demikian pula halnya dengan para rasulnya. Hanya saja perbedaannya kepada mereka diberikan wahyu. Hal ini tercantum pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Kemudian berdasarkan konsep al-bashar ini, Allah memberikan kebebasan dan kekuatan kepada manusia sesuai dengan batas dan potensi yang dimilikinya untuk mengelola dan memanfaatkan seluruh alam semesta sebagai salah satu tugas kekhalifahannya di muka bumi tadi yang disebutkan pada poin kedua, manusia sebagai khalifah fil ard. Kemudian selanjutnya adalah konsep al-insan. Kata al-insan ini berasal dari kata al-uns yang dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali dan tersebar dalam 43 surat. Secara etimologi, kata al-insan dapat diartikan harmonis, lemah lembut, tampak, atau pelupa. Ada juga yang mengartikan al-insan ini sebagai pergerakan atau dinamisme. Merujuk pada asal katanya, dapat kita pahami pada dasarnya manusia itu memiliki potensi menuju hal-hal yang positif, namun juga tidak menutup kemungkinan untuk menuju kepada hal-hal yang negatif. Jadi tetap ada potensi menuju kepada hal negatif dan hal negatif. Bagaimana dia mengendalikan dirinya? Kata al-insan ini digunakan Al-Quran untuk menunjuk totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan makhluk rohani. Harmonisasi kedua aspek tersebut dengan berbagai potensi yang dimilikinya mengantarkan manusia sebagai makhluk Allah yang unik dan istimewa, sempurna
dan memiliki diferensiasi individual antara satu dengan yang lainnya. Dari sinilah dikatakan manusia bisa menyandang pangkat sebagai predikat, pangkat sebagai khalifah Allah. Selain itu, perpaduan antara aspek psikis maupun fisik ini mengekspresikan dimensi lain dari manusia, yaitu manusia sebagai al-insan al-qiyam, yaitu sebagai makhluk yang berbudaya, yang mampu berbicara, mengetahui baik dan buruk, mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban. Juga banyak yang lain. Selanjutnya adalah konsep An-Nas. Kata An-Nas ini di dalam Al-Quran terdapat sebanyak 240 kali dan tersebar dalam 53 surat. Kata An-Nas ini dikembangkan umumnya dengan hubungannya manusia sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang bermasyarakat, yang saling berpasang-pasangan. Manusia di alam semesta ini memiliki kedudukan ganda. Sebagai jasad, dia adalah bagian dari bumi atau bagian dari alam semesta, dan sebagai ruh, dia berada di atas atau di luar alam semesta. Dan kembali lagi diulang, karena kedudukan yang istimewa ini menjadikan manusia sebagai khalifatul ard atau pemimpin di bumi yang diutus oleh Allah. Namun walaupun kedudukan manusia itu sebagai khalifah Allah atau khalifah Tuhan, ini tidak boleh menjadikannya sombong. Hal ini sesuai yang telah disampaikan Allah, telah difirmankan Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Pendek kata, manusia diberikan status demikian itu karena ciri dan sifat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri itu tidak diberikan kepada makhluk lain, sebab itu hanya layak diberikan kepada manusia karena karunia dan keutamaan dari Allah. Memang banyak karunia yang diberikan kepada manusia karena manusia memiliki motivasi, kecenderungan dan kebutuhan permulaan baik yang diwarisi dan diperoleh dalam proses sosialisasi, yaitu diperoleh ketika berinteraksi dengan elemen lingkungan yang bersifat benda, manusia, dan kebudayaan. Baik, dari sini cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saran dan kritik sangat-sangat saya butuhkan.